Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempresentasikan contoh linear programming menggunakan metode simplex. Ini saya sebagai moderator dengan apa kelompok-kelompok saya. Next, di sini ada nama kelompok Ignatius, Joyo saya sendiri, Raka, Muhammad Reza, sama M Januar. Next. Untuk contohnya sendiri, di sini ada tentukan nilai maksimum dari Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Baik, mari kita selesaikan masalah Z sama dengan 3x tambah 5x2 menggunakan metode simplex secara lengkap. Kita berawal dari tentukan batas atas, yaitu 2x ditambah 3x2 kurangi 6, kurang lebih 6, lebih kecil 6. 4x1 ditambah x2 lebih kecil 4, x1, x2 lebih besar 0. Untuk kendala, untuk kendalanya kita ubah semua pertidaksamaan menjadi persamaan variabel S1 tambah S2. Kayak 2x1 ditambah 3x2 ditambah S1 kurang dari 6. 4x1 ditambah x2 tambah s2 kurang dari 4. X1, x2, s1, s2 lebih dari 0. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri itu ada Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Nah, untuk di sini ada tabel simplex awal. Untuk tabel simplex awal sendiri, baris pertama dan kedua itu menunjukkan kendala dengan variabel S atau slack. Baris ketiga, Z adalah fungsi tujuannya, di mana koefisien variabel X1 dan X2 dimasukkan sebagai negatif karena ingin memaksimalkan Z. Karena di sini yang minus adalah di baris ketiga Z. Next. Oke, lanjut. Langkah literasi simplex. Langkah pertama, pilih kolom pivot, periksa baris Z, baris ketiga, dan pilih kolom dengan koefisien negatif terbesar di baris Z. Dalam hal ini, kolom X2 dipilih karena min 5 adalah yang paling negatif. Langkah kedua, pilih baris pivot, hitung rasio RHS atau koefisien pivot untuk semua baris di atas baris Z dengan syarat koefisien pivot lebih besar dari 0. Baris 1 dibagi 12/3 sama dengan 4. Baris 2 bagi 8/2 sama dengan 4. Baris pertama S1 dipilih sebagai pivot karena nilainya minimum dan terikat. Untuk langkah ketiga, operasi pivot. Normalisasi baris pivot dan eliminasi kolom pivot lainnya dilakukan operasi hingga semua nilai di baris Z tidak negatif. Nah, ini di sini ada operasi pivot. Baris pivot, baris 1/3 sama dengan 2x1 tambah 3x1 tambah s1 per 3 sama dengan 12/3. X1 sama dengan 2/3. Apa satu ya? X2 sama dengan 1. S1 sama dengan 1/4. Nah, di sini matrik setelah normalisasi, baris X2, X1
X2, S1, S2, RHS itu ada 2/3, 1, 1/3, 0, 4. Untuk S2 X1 ada 1/3, X, X2 S2 ada 0, S1 S2 itu ada -2/3, S2 S2 ada 1, dan RHS S2-nya adalah 4/3. Untuk Z-nya, Z X1 -1/3, ZX2 itu 0, ZS1 5/3, ZS2 0, dan ZRHS itu 20. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Atar, Saudara Avatar. Baik, terima kasih. Di sini ada iterasi kedua, yaitu periksa baris Z. Tidak ada nilai negatif yang tersisa di baris Z, sehingga solusi optimal telah tercapai. 1. Periksa optimalitas. Lihat baris Z untuk mencari elemen negatif, yaitu Z sama dengan -1/3 X1 ditambah 0x2 ditambah 5/3 S1 ditambah 0 S2 tambah 20. Koefisien X1 sama dengan -1/3 masih negatif oleh karena itu solusi belum optimal dan iterasi kedua diperlukan. Dan ada langkah kedua, pilih baris pivot, yaitu kolom dengan koefisien paling negatif, dan baris Z adalah X1 sama dengan -1/3, jadi kolom X1 menjadi kolom pivot. X2 sama dengan rasio sama dengan RHS per koefisien pivot sama dengan 4/2/3 sama dengan 6. S2 sama dengan rasio sama dengan 4/3 per 1/3 sama dengan 4. Baris dengan rasio terkecil, baris S2 menjadi baris pivot. Next. Langkah ketiga pivot. 1. Operasi elemen pivot. Itu X1 sama dengan 1/3 di baris S2 baris pivot baru sama dengan baris S2 per 1/3. Sehingga baris S2 diperbarui menjadi X1 ditambah 0 S1 dikurang 2 S1 ditambah 3 S2 sama dengan 4. Matriks setelah normalisasi baris S2 yaitu basis X1, X2, S1, S2, HRS. Ke bawahnya basis X2, X1, Z. Yaitu ada X2, X1, 0. X2, X2, 1. X2, S1, 5/3. X2, S2, -2. X2, RHS, 4. Selanjutnya X1, X1, 1. X1, X2, 0. X1, S1, -2. X1, S2, 3. X1, RHS, 4. Selanjutnya Z, X1, 0. Z, X2, 0. Z, S1, 3. Z, S2, 1. Z, RHS, 24. Jadi baris Z sama dengan 0x1 ditambah 0x2
ditambah 3S1 ditambah 1S2 ditambah 24. Tidak ada koefisien negatif di baris Z, solusi pun tercapai. Hasil akhir X1 4, X2 sama dengan 4, Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 3 buka tutup kurung 4 ditambah 5 buka tutup kurung 4 sama dengan 24. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya contoh soal kedua. Tentukan nilai maksimum dari fungsi Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X2 X3. Dengan fungsi kendali X1 plus X2 plus 2X3 lebih kecil sama dengan 2X1 plus 3X2 plus 4X3 lebih kecil sama dengan 3. 7X1 tambah 6X2 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 8. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Kondisi optimal maksimum CZ dikurang JJ lebih kecil sama dengan 0. Kolom kunci sama dengan nilai positif terbesar. Baris kunci sama dengan rasio positif terkecil. Minimasi CZ sama dengan JJ lebih besar sama dengan 0. Kolom kunci nilai ping negatif. Baris kunci rasio positif terkecil. Berikutnya merubah pertidaksamaan dengan menambahkan variabel slack. X1 plus X2 plus 2X3 lebih kecil sama dengan 2 menjadi X1 plus X2 2 plus 2X3 plus S1 sama dengan 2. Berikutnya 2X1 plus 3X2 plus 4X3 lebih kecil sama dengan 3 menjadi 2X1 plus 3X2 plus 4X3 plus S2 sama dengan 3. Berikutnya 7X1 plus 6X2 plus 2X3 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 7X1 plus 6X2 plus 2X3 plus S3 sama dengan 8. Maka fungsi tujuan menjadi Z maksimal sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X2 plus S1 plus S2 plus S3. Lalu masuk ke literasi ke-1. Dari CJC ada 8, 9, 4, 0, 0, 0. Lalu kolom S1 di S1 X1 diisi oleh 1, S1 X2 diisi oleh 1, S1 X3 diisi oleh 2, S1 S1 diisi oleh 1, S1 S2 diisi oleh 0, S1 dan S3 diisi 0, S1 BI diisi 2 dan S1 R diisi 2. Lalu ada S2 X1 diisi 2, S2 X2 3, S2 X3 4, S2 S1 0, S2 S2 1, S2 S3 0, S2 BI 3, S2 S2R 1. Lalu S3 S3X1 ada 7, S3X2 ada 6, S3 S3X3 ada 2, S3X1 0, S3S2 0, S3S3 1, S3BI 8, S3R 4/3. Lalu ada JZ 0, 0 semua dari X1 sampai ke S3. Lalu CZ dikurang JZ X1-nya 8, X2-nya 9, X3-nya 4, S1-nya 1, S2-nya 2, S3-nya 0. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raka Abdul Mujib. Oke. Mas Indu boleh ke slide sebelumnya. Ya, karena di kolom CZ min ZJ itu masih pada positif semua. Karena tadi kan di
kondisi optimal itu CZ min ZJ harus kurang dari 0. Maka dilanjutkan ke iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua sendiri, nilai kuncinya yang dipakai, itu ada di X2-nya. Jadi X2 itu nanti akan diisi kembali pada iterasi kedua. Nah, untuk mengisi barisnya, boleh ke slide selanjutnya, Mas. Oh, salah. Balik lagi. Nah, untuk mengisi baris di X2-nya itu, nilai awal dari S2 dibagi nilai S1 pada tabel sebelumnya. Maka dihasilkan X2 untuk X2, X1 2/3, X2 sama dengan 1, X2, X3 8/3, X2, S1 0, X2 1/3, X2, S3 sama dengan 0. Nah, itu akan jadi baris kunci pada iterasi kedua. Lalu untuk mengisi kolom S1 dan S3 itu akan dicari lagi. Gimana carinya? Boleh ke slide selanjutnya, Mas. Nah, ini untuk nilai baru dari S1, yaitu X1 sama dengan 1 min 1 kali 2/3 sama dengan 1/3. Lalu dilanjutkan ke seperti keterangan berikut. Begitu juga dengan nilai baru untuk S3. Nah, jadi ini tuh satunya sama dengan nilai dari baris lama dikurangi baris baru dikali nilai kuncinya. Jadi maka didapatkan seperti itu. Nah, untuk slide sebelumnya, Mas. Nah, lalu jika semua kolom S1, 2, X3 sudah terisi, lalu lihat ZJ, yaitu kolom CI dikali kolom X1. Nah, ini ada 0 dikali 1/3, terus ditambah 9 dikali 2/3, ditambah 0 kali 3 sama dengan 6. Begitupun selanjutnya. Nah, lalu kolom CJ dikurang ZJ, yaitu kan ini CJ-nya 8 ya, yang di atas dikurang sama ZJ 6. Jadi hasilnya 2. Setelah diisi semua, ternyata masih ada yang nilai positif. Kan harusnya itu sudah optimal ketika semuanya kurang dari 0. Maka dilanjutkan iterasi ketiga. Namun untuk mencari nilai rasionya, di sini kan nilai ZJ min CJ-nya terbesar itu ada 8 ya. Nah, dari nomor yang 8 itu X3 menjadi baris kunci. Nah, untuk mencari rasionya itu BI-nya ini dikali 4/3 yang ada di baris kunci. BI dikali baris kunci 1 dikali 4/3 sama dengan 3, begitu seterusnya. Nah, lanjut ke iterasi ketiga. Nah, begitupun seperti tadi, mengisinya sama. Jadi nanti di iterasi ketiga didapatkan S1 dengan 0, S1 X2 0, S1 X3 4/3, S1 S1 1, S1 min 2, S1 S2 min 1/9, S1 S3 1 min 1/9. Nah, kalau cara mengisinya sama kayak tadi, nanti akan didapatkan seperti di tabel. Lalu mencari Z-nya pun sama. Jadi di sini dapatkan Z-nya itu
89803 min 2 per 3. Nah, lalu lanjut mencari CJ min ZJ. Jadi sama kayak tadi, yaitu 8 dikurang 8, 9 dikurang 9, 4 dikurang 8, 0 dikurang 0, 0 dikurang 3, dan 0 dikurang min 2 per 3. Setelah didapatkan, ternyata nilai tersebut sudah optimal. Atau seperti di awal, yaitu nilai optimalnya CJ min ZZ kurang dari 0. Maka maka BI-nya itu sudah didapatkan, itu 7 per 9, 5 per 9, 2 per 3. Begitu juga rasionya itu 3, 3 per 2, dan 2 per 3. Nah, untuk kesimpulannya, dilanjut Mas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu X1 nilai maksimumnya sampai dengan 2 per 3, X2 5 per 9, dan ini S1-nya sampai dengan 7 per 9. Nah, sekian dari kelompok kami. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Wabarakatuh.